Lanjut. Oke, silakan Bu Ani. Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Selamat berbuka puasa buat teman-teman yang sedang menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan tetap sehat sampai nanti di hari kemenangan. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk membawakan pengalaman kembali mengenai shadow teacher. Tadi siang suami saya tanya, kamu nggak siapin apa-apa? Enggak. Saya bilang, rasanya masuk ke dunia yang sebelah situ, itu agak-agak gimana gitu ya. Penuh dengan suka duka sih ya. Tapi ya memang harus dibagikan supaya tetap jadi manfaat, jadi bekal buat teman-teman semua. Suara saya terdengar jelas ya, Bu Risha? Terdengar Bu Ani. Oke, thank you. Sekarang saya share screen ya. Siap Bu Ani, Wah, ini silakan. dimaafkan tanggalnya ternyata salah ya. Tanggal Iya, 5 karena kemarin April ya. mau send. Oh iya, betul. Iya, berarti saya bikin materinya waktu itu tanggal 15 Maret nih. Karena ditunda-tunda ya. Itu pas saya lagi COVID itu Bu Ani. Iya, Akhirnya ditunda mundur dan mundur. iya. Oke, terima Oke, no kasih. problem. Silakan. Ya, akhirnya harus diceritakan juga bagian yang ini. Bagian ini tuh sebenarnya bagian dari sisi kehidupan yang waktu itu saya rasakan sangat-sangat sedih. Jadi sisi kehidupan yang menyedihkan ya. Karena saya masih belum memahami apa yang harus dilakukan. Belum memahami apa yang harus dicari, dilihat, diingat supaya anak lebih bagus, lebih baik ya. Anak saya lahir tahun 1993. Jadi masuk ke TK waktu itu usia 3,5 tahun. TK-nya TK dekat rumah. Rumah saya agak-agak di kampung gitu. Jadi TK-nya TK kampung gitu ya. Nah, usia 3,5 tahun ini di TK kampung, ternyata saya lihat nih sehari-hari anak saya itu muter terus, lari-lari terus. Nanti lihat pinggiran sungai, lihat sungai yang mengalir, banyak bawa sampah, banyak botol-botol plastik di sungai itu ya. Dan susah untuk masuk kelas. Dia mau masuk kelas kalau ada lagu yang di-setel sama bu gurunya. Terus waktu itu juga main ayunan segala gitu juga susah untuk antri. Bayangkan kalau tidak mau antri main ayunan, kira-kira apa yang terjadi? Jadi waktu temannya main ayunan, dia cegat dari depan. Terus gimana kira-kira apa yang terjadi? Pasti jatuh kepentok sama orang yang main ayunan. Ya, begitu. Saya menemaninya dari hari ke hari dan kekuatan saya itu ternyata hanya sampai 2 minggu saja. Sesudah itu saya baru berhenti untuk datang ke sekolah. Jadi saya datang ke sekolah itu nganterin dari awal, terus masuk ke kelas, tapi anaknya tidak mau masuk kelas, dan saya akhirnya nemanin anak saya keliling-keliling di luar. Kalau ayunannya lagi kosong, dia nggak mau main. Dia akan keliling. Ada dekat di situ ada kandang ayam, ada pinggiran sungai, bantaran sungai, ada pagar dari kawat ayam yang jebol. Dia pengen merobos masuk situ supaya pengen ke arah sungai dengan cepat. Jadi waktu itu saya tuh nggak pernah olahraga, harus betul-betul lari-lari, ngiter-ngiter, ngejar-ngejar anak. Saya nggak pernah kena matahari, 2 jam saya harus kena matahari di luar. Saya nggak pernah lari-lari, itu juga harus lari-lari. Gitu ya. Benar-benar hari yang melelahkan kalau pulang dari sana. Kalau pulang sampai rumah, yang ada saya tinggalkan anaknya bersama anak saya itu bersama pembantu, terus sayanya makan, saya masuk kamar. Sedih, stres, nggak bisa apa-apa.
Saya baru menyadari bahwa anak saya itu berbeda dari anak yang lain. Gitu ya. Oke. Lalu akhirnya kami pergi, sesudah saya meliburkan diri dari sekolah itu, akhirnya saya dan suami mencari informasi mengenai dokter yang bisa membantu anak saya. Sepertinya ini ada sesuatu pada anak kita karena dia nggak sama seperti anak lainnya. Kalau di dalam rumah teratasi semuanya, karena rumah saya kecil. Depan, belakang, kanan, kiri itu cepat banget lah kita bisa lihat rumahnya kecil. Gitu ya. Ketemu sama dokter itu, akhirnya dapat diagnosa ADHD dan ASD. Oh ya, ya udah. Seperti lazimnya, kalau dikasih resep ya ditebus, diminumkan, tinggal menunggu kira-kira kapan sembuhnya. Kita pikir begitu. Sambil menunggu ini, saya langsung telepon sama beberapa teman, akhirnya dapat kelompok bermain yang lain. Agak jauh dari tempat kami, tapi itu dari rumah, ada di dalam rumah. Jadi tidak terlalu banyak, tidak terlalu terekspos dengan halaman luar yang banyak, yang lebar. Jadi dibikin di dalam rumah, kamar tidur dijadikan kelas, terus ruangan depan juga dijadikan tempat berkumpul, bernyanyi bersama, berdoa bersama. Nanti kalau sudah selesai dari kelas, keluar lagi, ruang depannya dijadikan ruang makan. Gitu ya. Kelompok bermain ini kecil, kebetulan ada di cukup jauh dari tempat saya, tapi waktu itu suami saya masih bisa antar naik mobil. Kalau nggak bisa berarti kita harus nyari taksi. Waktu itu di kelompok bermain ini anak saya tidak banyak keliling. Kalaupun keliling paling di putaran itu loh, putaran kayak cangkir itu ya muter. Terus ada perosotan, ada ayunan yang berhadapan, 2 orang dan 2 orang itu berhadapan. Jadi semuanya agak-agak soft dibandingkan permainan yang ada di TK sebelumnya. Umur 3 tahun, hampir 4 tahun ada di kelompok bermain ini. Sayangnya waktu itu pengetahuan dan keterampilan saya belum ada. Jadi semata-mata saya hanya membantu anak untuk terkondisi konsentrasi. Ayo duduk-duduk. Kalau dia nggak mau duduk, saya gemes sendiri, kesel sendiri, pengen ninju, pengen mukul, pengen macem-macemin ke anak gitu loh. Tapi dia tetap nggak mau duduk kan, gitu. Terus anak saya banyak terlungkup di lantai, di dekat pintu keluar kelas itu. Karena apa? Kalau terlungkup di lantai, dia matanya bisa ngeliatin gitu keluar karena ada celah dari pintu. Saya sebagai shadow-nya tidak punya keterampilan atau pengetahuan untuk membantu anak lebih jauh lagi. Saya dudukin lagi, dia nanti paling cuma sebentar, dia terlungkup lagi di situ. Jadi menempel, mewarna, menggunting, hal-hal yang seperti itu sulit sekali, tidak bisa di-handle, tidak bisa dijalani di sana. Gitu ya. Kebetulan ada beberapa guru yang sangat-sangat prihatin dengan kondisi anak saya. Dan mereka mengadakan untuk pada waktu kita bagi rapot, mereka bercerita, oke, Mam, kita mungkin nggak bisa bantu banyak anak mami, tapi mungkin kita hanya bisa mendoakan, kita hanya memberikan apa yang kita bisa, tapi jangan khawatir ya, Mam, Tuhan pasti tolong. Oh iya, Bu, terima kasih. Terharu melihat mereka mau berdoa, berpuasa untuk anak saya. Walaupun tidak banyak yang mereka bantu, tetapi ada satu rangkulan simpati dari para guru, dari pemilik kelompok bermain itu, ya. Naik ke TKA masih begitu
Oh, sorry. Nah, di situ udah nggak ada TKA. Kita harus pindah ke tempat lain. Nah, ini sekolah besar. Sekolah besar dengan satu kelas sekitar 30 sampai 35 anak. Nah, di sini nih mulai nih. Tidak boleh ada shadow, tidak boleh ada apa. Jadi harus semuanya di dalam sendiri. Nah, tapi anak saya itu anak yang belingsatan ya, ke sana kemari. Bisa lari, keluar dari jendela, muter keliling ke tempat mana. Ya. Kebetulan TKA yang pertama itu lokasinya harus pindah ke lokasi lain. Jadi pindah ke belakang lapangan golf, itu ada ruangan-ruangan di lapangan golf itu, dan anak saya itu bisa keluar dari jendela di situ. Nanti kalau udah keluar dari jendela, gurunya teriak-teriak, Mama Adi, anaknya keluar dari jendela. Sama gurunya juga keluar dari jendela, dia uber anak. Lalu saya yang ada di depan teras menjaga. Kalau anak saya lewat sini, saya tangkap. Bayangkan, ibu bapak mungkin ya di sini ya, betapa drama, horor, dan sulitnya handle anak saya ya. Nah kalau sudah begitu, gurunya nanti bilang, Mama tunggu di sini aja deh, di dalam kelas, supaya anaknya nggak pergi-pergi. Itu lagi TKA agak akhir, gitu. Mama tunggu sini aja, katanya gitu. Nah, jadilah aku shadow teacher. Tanpa pengetahuan, tanpa keterampilan. Anaknya dijepit sama saya. Pokoknya posisinya tidak bisa keluar dari tempatnya. Dia harus ada di situ sambil dia tiduran, ngupil, garuk-garuk, atau apa yang susah untuk dikondisikan. Tapi anak saya itu waktu TKA sudah mengenal huruf. Jadi dia bisa spelling huruf per huruf. Dan gurunya bilang, anak ini udah bisa kenal huruf ya, Mam, katanya. Oh ya, sudah, saya bilang gitu. Saya sering ajarin dia kalau di rumah gitu ya. Nah, jadi ada plus poinnya nih dari guru AA. Nah, terus naik ke TKB. Nah, TKB ini ternyata anak-anak sudah mulai harus belajar menulis. Ini beda lagi nih. Waktu di TKB, saya mulai tidak boleh banyak menjadi shadow teacher. Tapi saya punya beberapa beberapa orang yang saya minta untuk ngawasin. Karena kebetulan saya juga melahirkan. Waktu anak saya di TKA itu saya melahirkan dan menyusui. Jadi agak sulit untuk meninggalkan rumah. KB gurunya mulai lebih banyak kerjasama. Saya sering teleponan ke tempat atau ke rumah gurunya untuk bertanya ini itu. Ini saya masih belum punya keterampilan, belum punya pengetahuan. Yang penting waktu anak di rumah saya mau ajarin. Dan saya panggil beberapa guru les untuk di rumah. Tapi ternyata itu juga tidak menjamin apa-apa. Karena anaknya hiper sekali. Sulit untuk duduk, sulit patuh, tidak bisa konsen, tidak bisa fokus, dan segala macam hal. Sampai akhirnya tiba waktunya untuk masuk SD. Di TK tidak boleh ada tinggal kelas. Jadi harus tetap naik kelas. Kalau ada yang tinggal kelas akan menjadi pertanyaan besar dari Diknas. Jadi akhirnya harus naik kelas. Kelas 1 SD umum di tempat TK, TKB yang sama, masuk di SD umum, tidak ada shadow teacher. Tidak boleh ada shadow teacher. Dan itu hancur, benar-benar hancur. Gitu ya. Agak sulit untuk mendapatkan hasil. Saya bersama dokter masih tetap terus ada konsultasi, ada review terus per 3 bulan. Dan jadi dari umur 3,5 tahun sampai umur 7 tahunan itu obat dokter terus masuk. Memasuki di SD itu mulai diberi salah satu obat untuk konsentrasi. Jadi menekan
kerja otak supaya dia bisa konsentrasi. Itu direncanakan menurut produsennya sekitar 8 jam konsentrasi. Yang terjadi pada anak saya, konsentrasinya hanya sekitar 3 jam. Sementara sekolah di SD itu, waktu itu hampir 4 jam ya. Gitu. Nah, ada kesulitan di sini di SD yang pertama ini, karena waktu suami saya lihat, anaknya udah bukan anaknya lagi. Bengong, makan, duduk, diam, gitu ya. Jadi seperti yang sedih gitu loh, lemah, lemas gitu ya, lesu, seperti orang letih gitu ya. Nah dari sini kita juga punya banyak sekali bantuan. Guru kelas, kepala sekolah, semua bantu. Nggak apa-apa, nggak bisa nulis, nggak apa-apa. Nanti kita kasih tugas lisan ya, kasih tugas lisan. Nanti kalau ulangan pergi ke ruangan kepala sekolah, ulangan di ruangan kepala sekolah. Kepala sekolah yang akan mendiktekan, anaknya akan menjawab. Tapi suami saya nggak mau seperti itu. Jenis bantuan seperti ini sangat mengkhawatirkan. Kalau nanti terus kebablasan, bagaimana? Gitu ya. Zaman itu belum ada zaman Google, belum banyak internet. Jadi waktu itu sekitar tahun 97, 98 ya. Gitu. Kami tetap rindu anak kami bisa menulis. Ya. Akhirnya kami mencari sekolah yang lain yang lebih kecil. Kebetulan sekolah ini lebih dekat dengan lokasi sebelumnya. Jadi pindah sekolah. Pindah sekolah, satu kelas itu cuma 12 anak. Kelas 1 SD umum. Saya minta tolong sama salah satu guru lesnya. Ada satu guru lesnya yang bisa membantu menjadi shadow teacher. Nah, ini pengalaman pertama hire orang atau guru menjadi shadow teacher untuk di sekolah umum. Ya, kita masuk pembahasannya di sini. Namanya adalah Ibu Berta. Ibu Berta ini orang Ambon. Saya pikir orang Ambon galak-galak ya. Tetapi dia ini orang Ambon yang halus, yang lembut. Jadi sesudah menjadi shadow di sekolah, dia akan ikut pulang bersama supir dan adik datang ke rumah. Nanti sesudah makan, dia akan bantu untuk mengajar di rumah. Sampai sekitar jam 1 atau jam 2 gitu ya. Tapi waktu dia mengajar itu suaranya nggak terdengar. Jadi kita kasih makan, terus nanti dia belajar bareng sama adik. Suaranya saya denger-dengerin. Kok nggak terdengar ya suara Ibu Berta ini? Tapi semua pekerjaan itu beres. Ada PR, ada latihan yang saya buat, semuanya beres. Bahkan Adi sepertinya lumayan nyambung sama Ibu Berta ini. Nah, memasuki bulan keberapa, pihak dari yayasan memanggil saya. Dia bilang, rasa-rasanya anakmu ini bisa loh sekolah sendiri tanpa guru pendamping. Gitu ya, Bu? Iya, soalnya lihat nih, pekerjaan sekolah nilainya bagus, dia juga lumayan, sudah bisa menulis, walaupun tulisannya digital, kotak-kotak ya. Terus pada waktu guru pendamping atau shadow teacher ini tidak masuk, anakmu sudah lumayan bisa duduk, katanya gitu. Oh gitu ya, terima kasih ya Bu. Tapi konsekuensinya gurunya ini diberhentikan saja shadow teachernya, katanya gitu. Waduh, saya bilang itu berat loh. Shadownya diberhentikan, terus nanti gimana? Kan udah ada guru kelas, katanya. Kamu nggak usah khawatir. Aku bilangin ya, hidup itu nggak bisa semuanya dibimbing. Satu waktu anak kita harus belajar sendiri. Betul sih. Tapi kan tetap kita sebagai orang tua tuh khawatir. Kita tetap agak-agak takut ya. Akhirnya saya ngobrol sama
Ibu Berta, Bu, ada permintaan dari kepala sekolah untuk begini-begini. Gimana ya? Saya waktu itu kan nggak punya tempat untuk bertanya. Jadi saya tanya sama Ibu Bertanya. Oke lah, nggak apa-apa Bu. Nanti kalau Ibu memaksakan kehendak Ibu, kan saya sendiri yang nggak enak di sekolah itu. Ada guru-guru lain, ada pemilik yayasan, itu kan semuanya di situ. Saya nggak enak. Oke, kalau gitu. Kalau gitu kita mulai kurangin jam. Datang terlambat beberapa jam gitu. 30 menit datang terlambat. Adinya gimana? 1 jam datang terlambat, adinya gimana? Tapi tetap pulang bersama bareng untuk membantu les di rumah. Sampai di bulan keberapa itu betul-betul tidak boleh masuk sama sekali. Ya udah, saya bilang kalau nggak boleh masuk, kita berterima kasih karena sudah dapat kesempatan sekian lama dengan shadow teacher. Kalau nggak boleh masuk, kalau gitu langsung nanti Bu Berta datang ke rumah untuk lesnya. Lesnya mulai kita atur jam sekian sampai jam sekian. Waktu itu saya sebetulnya sudah terapi di salah satu tempat terapi. Tetapi tempat terapi itu tidak saya ajak untuk aktif masuk ke pihak sekolah. Jadi saya hanya berhubungan dengan pihak sekolah. Terapis atau konsultan atau pemilik tempat terapi tidak saya libatkan. Akhirnya Ibu Berta dihentikan dan sekolah berjalan seperti biasa, tapi semua nilai turun, anjlok drastis. Kalau pekerjaan sekolah itu sekitar 8 ke atas, sekarang ini saya harus menelan pil pahit dengan menerima segala nilai-nilai itu sekitar 4 ke bawah. 2, 3, 4, bahkan hampir nggak ada 4. Ya, jadi itu drastis sekali. Saya tanya sama pemilik yayasannya, Bu, ini ada perkembangan begini. Apakah Ibu tidak mau pertimbangkan? Wah, dia geram, marah. Dia bilang, ini nilai yang kita dapatkan asli dari anak itu. Saya lebih suka nilai anak itu jelek seperti ini, supaya kita bisa membantunya. Daripada dia dibayang-bayangi sama guru, tapi hasilnya bagus, dan ibu mendapat kepuasan semu. Udah deh, saya udah nggak bisa ngomong. Saya nggak bisa ngomong. Akhirnya tiba kenaikan kelas 1. Dan anak saya diminta untuk tinggal kelas. Tidak naik kelas. Karena yang pertama baru belajar menulis, belum lancar banget. Yang kedua, nilai-nilai lagi anjlok karena ditinggal shadow teacher. Waktu itu saya nggak ada, agak-agak sedikit geram sama pihak sekolah, tapi saya tahu persis itu nilai yang harus saya terima. Itu nggak bisa saya berkelit dalam hal ini ya. Akhirnya teman-teman yang lain naik kelas 2, Adi masih tetap di kelas 1. Dan dia komplain berat sebab dia bilang ini salah kelas, salah teman ini. Kok temannya beda? Temannya ada di sebelah. Kenapa temanku jadi lain lagi di sini? Saya berulang kali menjelaskan bahwa ini bagian yang kita perlu ulang karena waktu itu belum bagus tulisannya. Terus kita juga harus berlatih supaya di rumah bisa lebih baik lagi. Ayo kita belajar sama-sama di rumah. Gitu ya. Pokoknya bagian-bagian itu kenapa nggak naik, kenapa ini, kenapa itu ditanya terus setiap hari. Seakan-akan dia masih tidak puas dengan jawaban-jawaban saya. Kelas 1 SD lagi, kelas 2, kelas 3, kelas 4, nah mulai timbul nih. Rasa-rasanya dia udah mulai membaik kan, kita udah diet, udah apa-apa, respon juga udah lumayan bagus. Kelas 5 saya tergoda untuk masuk ke sekolah internasional. Yuk kita pindahin yuk. Nah, di sini ditawarkan lagi. Dia bilang nggak bisa loh. Bahasa Indonesia orang anak-anak dari sekolah umum kalau pindah ke sekolah internasional aja
punya gap di dalam bidang bahasa. Apalagi anak-anak yang spesial, katanya gitu. Oke, kalau gitu mari kita pakai shadow teacher. Baik, Ibu sediakan dana. Ya, baik. Untuk shadow teacher, sekolah akan siapkan. Iya, Bu. Baik, terima kasih. Kepala sekolahnya mulai bernego dengan saya dan ada konsultan dari pihak Singapura yang memberikan masukan untuk anak saya. Anak Ibu harus pakai shadow teacher, baik. Sekian Ibu harus bayar setiap bulan di luar uang sekolah. Baik. Tapi shadow teacher-nya untuk berdua loh, Bu, untuk 2 anak. Oh, gitu ya. Jadi nanti gajinya gimana? Gajinya juga nanti dibagi 2 sama parents yang satunya. Oh, gitu. Baik, kalau gitu. Ya, 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 ya. Nah, mulailah di sini ada hal-hal yang harus disinkronkan kembali. Karena Adi tipe yang duduk, diam, sementara anak yang satunya tipe yang keliling-keliling. Jadi kira-kira shadow teacher-nya sibuk sama yang mana? Sama yang keliling, ya, sama yang lebih merepotkan. Adinya bengong, diem, duduk aja, tapi dia nggak mudeng, nggak ngerti. Karena sekolah semua dalam bahasa Inggris. Instruksi semua dalam bahasa Inggris. Saya tadinya berharap shadow teacher ini akan membantu lebih banyak di Adi. Karena anak itu yang satunya itu anak dari kelas 1, anak dari sekolah lain, tapi udah mulai paham bahasa Inggrisnya. Kalau Adi, bahasa Inggris classroom language bisa, tapi kalau bahasa Inggris yang ada di dalam textbook itu susah. Belum bisa. Tapi karena Adi banyak dibiarkan sendiri, oke lah. Akhirnya saya komplain. Nanti tolong dong diiniin. Kan Ibu juga ada hadir untuk Adi juga. Oh iya, ya katanya. Mulailah ada sistem pelaporan apa yang dikehendaki oleh saya. Pelaporan detail, ternyata nggak bisa. Karena dia pegang 2 anak. Pelaporan praktis yang singkat itu jauh lebih gampang. Yes or no itu jauh lebih gampang. Patuh nggak? Terus tepat waktu nggak masuk kelasnya? Karena suka jalan-jalan kan? Udah bunyi, udah berbunyi, dia masih jalan-jalan. Jadi diingetin lagi, tepat waktu nggak? Kalau hari piket, dia piket nggak? Kalau ada jam doa atau waktu doa, dia ikut doa nggak? Gitu. Ya, itu penting buat saya dan itu sistemnya centang ya. Dicentang, di cross, dicentang, di cross. Hari ini nggak bisa karena ini, karena terganggu. Ada anak yang apa gitu kan. Nah, pelaporan dari sistem shadow teacher yang ini agak lebih jelimet karena saya butuh detail pelajaran di sekolah. Misalnya bahasa Inggris dari halaman berapa sampai halaman berapa, lalu respon anaknya gimana. Kalau geografi, anaknya gimana. Nah, membahasnya apa? Karena saya di rumah juga nanti harus mengulang itu. Detailnya banyak. Saya bikin semudah mungkin. Jadi ada yang sifatnya perilaku, ada yang sifatnya respon dari pelajaran, respon dari Adi terhadap pelajaran, respon dari Adi terhadap teman-teman, respon dari Adi terhadap jam-jam istirahat. Gitu. Nah, itu semuanya saya ingin terdata karena mulai saat kelas 5 ini saya punya konsultan khusus. Gitu. Konsultannya sebetulnya inginnya di video, tapi tidak dapat izin untuk membuat video. Dan zaman dulu belum canggih handphone bisa memvideo, jadi harus pakai handycam. Gitu. Nah, karena saya disupport sama sama konsultan ini, saya berani lebih banyak nanya sama pihak guru, terus sama pihak wali kelas, sama kepala sekolah, itu saya berani untuk banyak nanya karena support dari konsultan ini. Dan saya cukup lumayan banyak baca waktu itu sehingga tahu apa yang menjadi apa yang harus diperhatikan di dalam
sistem pelaporan bersama shadow teacher ini. Sayangnya tidak ada akses masuk seperti di SD yang dulu, kita bisa SMS, bisa ngasih pulsa. Nah, kalau yang di sini nggak bisa. Gitu. Kita cuma bisa laporan tertulis aja. Terus akhirnya saya mulai banyak minta bantuan dari shadow teacher itu lebih detail lagi gitu untuk sistem pelaporan karena konsultan kami butuh untuk detailnya. Nah, bagaimanapun juga seorang shadow teacher pegang 2 anak dengan diagnosa ADHD dua-duanya tentu tidak mudah. Saya banyak cerita, saya banyak ngobrol. Hari Sabtu kadang-kadang saya jemput, kita ngobrol, duduk di kafe. Saya banyak dibekali sama konsultan gitu ya. Akhirnya kita berusaha untuk apa ya? Untuk menyelaraskan semuanya gitu. Sampai terjadi satu hal intern di antara kepala sekolah dan ketua yayasan. Ada slack sedikit di hari Kartini tuh. Saya ingat, dan kepala sekolahnya dipecat. Segala kebajikan, kebijaksanaan yang diambil oleh kepala sekolah ditinjau ulang oleh ketua yayasan. Termasuk adanya shadow teacher yang membantu anak saya dan anak satunya. Anak saya dipanggil, diinterview, mungkin dalam bahasa Inggris, jadi anak saya juga nggak bisa banyak menjawab ya. Akhirnya kami mendapat surat, silakan diambil saja anaknya dan kemungkinan bukan di situ tempatnya. Dia bilang begitu. Jadi waktu udah mulai kepala sekolah itu udah nggak ada, saya udah punya perasaan nggak enak ya. Waktu itu saya udah berpikir, waduh ini gawat nih. Saya udah mulai masuk nyari ketua yayasan di SD umum sebelumnya tuh. Sampai akhirnya dia bilang, kamu tetap akan kami terima, anakmu tetap akan kami terima. Ayo masuk aja nggak apa-apa, katanya gitu kan. In case kalau ada apa-apa, saya gimana Bu? Untuk kembali ke tempat Ibu. Nggak apa-apa, masuk aja. Jadi saya udah pegang dulu nih kata-kata dari ketua yayasan di SD terdahulu. Begitu dipecat dari SD internasional ini, saya langsung cerita sama terapis, ini sudah selesai di sekolah ini, akan kembali ke SD umum yang lalu. Terapisnya langsung bawa Adi naik motor untuk ngasih lihat SD-nya yang lama. Itu sangat membantu sekali. Karena waktu itu saya mulai sedih banget dan agak-agak kehilangan pegangan ya. Gitu. Nah, jadi 2 kali menggunakan shadow teacher berakhir dengan cara-cara yang berbeda, tetapi harus berakhir. Dan saya pun akhirnya menerima keputusan untuk kembali lagi ke sekolah umum yang pertama tadi. Ya, tantangannya apa? Punya shadow teacher, tantangannya tentu menyelaraskan pemikiran antara guru, kepala sekolah, kita, dan konsultan terapis. Konsultan terapis memegang peranan penting di dalam hal ini, bukan saja terapis ya, tapi konsultan terapis. Karena dia bisa menjembatani antara sekolah, kepala sekolah, wali kelas, dan terapis. Nah, itu cerita kisah menjadi shadow, mempunyai shadow di kelas 1 SD sampai kelas 5. Dan kelas 5. Jadi kelas 2, kelas 3, kelas 4 nggak boleh pakai shadow di sekolah umum itu ya. Kelas 5 di internasional saya mulai pakai shadow. Dari situ kita bakalan ngerti bahwa kita sebenarnya diajar sama Tuhan untuk belajar bersama-sama dengan anak. Untuk mandiri. Baik anak maupun kita semua sama-sama belajar. Anak belajar mandiri mulai di rumah
di tempat terapi, dan diuji di sekolah. Oke, cerita dari saya sampai sini dulu ya. Kita panggil seorang shadow teacher yang akan membantu saya bercerita dari point of view-nya. Silakan, Bu Rizka. Iya, oke, terima kasih Bu Ani, luar biasa ya. Pemaparannya juga ikut terbawa baper, terbawa perasaan. Oke, baik. Kira-kira siapa ya ini Bu Ani ya, shadow teacher yang akan mau ditampilkan? Silahkan langsung aja deh, nggak usah lama-lama. Yuk, boleh. Ini saya stop ini dulu ya Bu Ani, stop share dulu ya. Oke, nah apakah sudah siap? 1, 2, 3. Ya, selamat Silahkan. malam. Ya, saya lah si The Teacher yang selama ini hanya jadi bayangan, tapi ini muncul di layar ini kayaknya. Ya, silahkan boleh memaparkan nih sesuatu hal tentang hal-hal yang berhubungan dengan shadow yang sudah dilakukan selama ini. Silahkan Pak Yudi. Ya, terima kasih waktunya. Sebenarnya saya itu lulusan sarjana teknik ya kan. Pada akhirnya saya gunakan untuk teknik menghandle anak-anak dengan ASD. Karena sudah berbekal itu, jadi kita bersama dengan saya sama Bu Rizka kebetulan di autisme, dan beberapa siswa kita itu ada beberapa yang sekolah. Jadi kita tidak memberikan shadow dari anak di luar dari tempat kita terapi seperti itu. Jadi benar-benar anak yang kita shadow adalah anak-anak yang sudah kita pahami, anak yang kita mengerti, dan nggak perlu lagi observasi, kecuali kita akan observasi dari sekolahnya atau lingkungannya. Ya, dari tahun 2012 ya. Ya, kebanyakan yang saya shadow itu di TK, playgroup kayak gitu, sampai SD. Ya, karena saya suka dengan anak-anak dari dulu. Awalnya seperti itu, dan ini kesulitan saya, Bapak Ibu. Kesulitan saya nggak bisa memposisikan diri kalau saya itu benar-benar kalau sudah ketemu anak-anak itu sudah lepas kendali gitu. Jadi di awal-awal saya menjadi shadow, anak yang saya shadow itu saya lepas, saya ngurusin orang-orang lain, anak-anak lain, ayo ngumpul bermain sama Kak Yud. Nah, akhirnya salah juga. Oke, kisahnya seperti itu ya. Tapi intinya yang saya lakukan saat shadow teacher, saya harus menjalin satu komunikasi yang bagus awalnya. Ini saya bisa share ya Bu Rizka ya. Saya ada beberapa slide ini cepat sekali ya. Ya, bisa. Silakan. Ya. Oke. Ya, shadow itu bagaimana sih? Apa yang menjadi tugas shadow? Nah, ini menurut saya simpel saja bahwa kita ini jadi shadow itu kita menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi anak. Nah, ini awal dari suara saya kedengaran Bu Rika? Iya, Kedengaran, Pak. Lanjut, oh, berarti saja, wajah saya yang nge-freeze. Lanjut. Ya. Jadi sebelum saya shadow, orang tua kan datang. Ini tekniknya. Orang tua datang, Pak Yudi saya mau shadow. Di mana sekolahnya juga harus saya tahu. Habis itu baru Ibu sudah dapat persetujuan untuk jadi shadow, sudah. Oke. Baru saya akan menjalin komunikasi dan datang duluan sebelum anak itu melakukan proses belajar.
Saya datang ke kepala sekolah, saya datang ke security keamanan, saya melihat kondisi di sana. Apakah itu lingkungan nyaman buat anak kita? Nah, kalau itu ternyata berbahaya, saya akan usul, Bu. Itu benar-benar di pinggir jalan raya, Bu, sekolahnya. Ibu sudah tahu resikonya seperti, iya nggak apa-apa Pak Yudi, nanti saya akan bilang satpamnya dan sebagainya, misalnya seperti itu. Jadi benar-benar saya pastikan lingkungan itu aman buat anak-anak, sampai saya itu pergi ke toilet, ke kamar mandinya bagaimana dan sebagainya. Tetapi yang pasti anak kita nyaman dan diterima di situ, terutama dari kepala sekolah, dan saya ingin ketemu dengan guru kelasnya. Nah, oke, setelah itu baru seorang sidu itu apa sih tugasnya? Jadi seorang sidu juga harus punya skill, punya kemampuan akademik, karena di situ dituntut kita mencerdaskan. Di samping itu seorang sidu juga harus seorang terapis. Kalau yang menurut saya ya, Bu Rizka juga berpandangan seperti itu. Sidu nggak hanya bukan pembantu, bukan neni, bukan ya mohon maaf, bukan orang tua juga kadang-kadang. Sidu itu seorang terapis yang dibekali dan punya skill untuk menyederhanakan pembelajaran. Nah, seperti itu. Makanya perlu dalam satu pembelajaran ada teknik-teknik bagaimana menyederhanakan bahasa dan disesuaikan dengan apa yang sudah ada di tempat terapi. Lalu menciptakan hubungan sosial, belajar menyapa, menolak, dan berbagi. Ini yang sangat penting. Jadi ini kekhawatiran orang tua. Saya itu berpikir bahwa kedua-dua pihak itu nggak ada saling percaya ya. Sekolah juga nggak mempercayai anak orang tua juga orang tua juga nggak mempercayai sekolah. Ini masalah ini. Makanya benar seorang sidu adalah jembatan. Ya, beberapa kali saya mediasi nih Bapak Ibu, ketemu karena anaknya berulah. Ya, misalnya melorotin eh, ya mohon maaf, celana waktu upacara, pembina upacara dipelorotin, itu sudah pernah ya. Sampai mecahin barang gitu-gitu dan sebagainya. Hal-hal seperti itu sehingga orang tua dipanggil. Akhirnya kita tetap menciptakan suatu hubungan yang baik. Akhirnya orang tua ketemu dan terjalin lagi. Oh, seperti itu. Nah, untuk anak bisa kita lakukan biasanya teman-teman situ memanfaatkan jam istirahat untuk sosialisasi dengan anak-anak. Setelah makan baru belajar dan ketemu dengan teman, menyapa dan sebagainya. Tugas itu juga menciptakan rutinitas yang berbeda karena di situ ada pelajaran-pelajaran yang diganti, ada jam-jam olahraga yang tidak di tempat tetapi di tempat lain. Nah, ini juga harus menjadi satu bekal buat sidu untuk membuat rekayasa ya, karena saya senang jadi sidu itu karena apa? Saya dipercaya dan untuk bisa merekayasa kelas, karena apa? Hubungan kita dengan guru dan kepala sekolah bagus. Beberapa kali saya juga ngajar loh. Ya, bukan karena saya meninggalkan sidu teacher, enggak, karena guru di kelas nggak bisa gambar, jadi saya gambar bantu. Nah, seperti itu. Oke, terus yang terakhir yaitu menciptakan komunikasi yang baik antara guru dan orang tua. Laporan-laporan yang diberikan biasanya kita memberikan laporan harian dan mencatat kelemahannya. Setelah itu baru kita sinergikan kelemahan itu, kita diskusikan di tempat terapi. Kenapa anak saya tidak bisa seperti ini? Nah, di tempat terapi proses itu dikerjakan bersama-sama. Mohon maaf, saya nggak terlalu berfungsi di dalam akademik, karena tugas itu juga selain menyederhanakan, juga membantu anak untuk bisa mengerti, memahami pelajaran itu. Jadi bukan membantu, tapi memahami. Caranya banyak hal di situ, tugasnya macam-macam. Bla 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 bla. Suatu saat nih pernah terjadi sesuatu nih Bu Rizka. Nih. Beberapa orang tua memerlukan sidu, kenapa? Ya karena perilaku mereka belum terkontrol saat di sesi-sesi di mana mereka harusnya belajar. Di tempat olahraga misalnya. Di lain pihak, anak yang saya siduin ini salah satu anak yang saya siduin waktu itu sekarang sudah
sudah mau ujian juga ya. Cuman sudah nggak situ lagi. Ya. Wah, hebat ini. Ya, dia bisa lompat Di jauh. stop share dulu Kak Yud, Hmm, karena fotonya oke. nggak masuk. Oke, ini satu contoh ya. Sudah Beriska? Ya, sudah, oke. Ya. Ya mohon maaf saya juga di tempat umum bareng sama Bu Rizka karena di satu lokasi ya. Iya. Eh, menjadi situs Twitter bagi saya sangat menyenangkan ya karena di situ tantangannya lebih banyak dan kita bisa bertemu dan sosialisasi dengan banyak orang. Ini anak yang saya siduin dari SD ya sampai sekarang sudah nggak sidu lagi karena online dan kedepannya kemungkinan nggak akan sidu. Beberapa siswa dari kita sudah SMP nggak sidu, yang TK menuju SD sudah lepas sidu. Nah, teknik sidu yang kita lakukan ya sederhana saja. Saat anak mampu, kita tinggalkan nih pelan-pelan dari jarak bangku yang lebih jauh. Saat ada lagi kemampuan dia sudah bisa mandiri, saya bahkan sidu di luar kelas. Saya hanya mengamati dari lubang. Dan saat anak mampu untuk mencapai itu, maka saya berada di luar sekolah. Hah? Di luar sekolah? Iya. Nanti ada apa-apa, wali kelasnya tinggal telepon, Pak Yudi, ini berulah seperti itu. Bahkan pada akhirnya kita nggak perlu seduin dia karena mereka akan siap-siap untuk ujian seperti itu. Tetapi masalah dengan perilaku ini adalah masalah yang sangat-sangat dibutuhkan oleh orang tua untuk meminta pertolongan kepada seorang pseudo teacher yang saat itu berada di lingkungan yang mungkin membahayakan dirinya atau dirinya yang membahayakan anak-anak lain. Nah, ini perilaku ini yang ya, misalnya seperti ini. Ini anak ini yang enggak ini kelihatannya hebat begini ya, dia melompat jauh begini benar. Saat olahraga dia luar biasa hebat banget. Tetapi saat dia tantrum, dia mendengar suara blender itu dia lari, tangannya dimasukkan ke blender. Pernah kejadian itu hampir. Jangan seperti itu, dicegah. Banyak kejadian-kejadian di sekolah yang tidak dimengerti orang tua dan tidak disadari oleh guru kelas. Karena nggak mungkin seorang guru kelas akan pantau satu anak. Nah, siapa tahu nih, tidak hanya dia yang dikerjai, tetapi dia yang mengerjai. Seperti ini pada ketawa semua. Aduh, ini di mana dia nabrak-nabrak dengan gayanya yang seperti itu. Nah, ini perilaku-perilaku yang sebetulnya ini waktu saya kebetulan Sedo itu juga pernah meninggalkan area ya. Jadi saya cari enggak ada sih anak. Di mana ini anak saya? Aduh, bingung ya. Ternyata dia pakai kondom dan saya bingung carinya loh. Nah, perilaku-perilaku yang seperti ini yang membahayakan ini kan bahaya sekali. Nah, akhirnya saya larang, saya ajari ini tidak boleh kotor dan sebagainya. Tetapi satu hal, saat kita melihat anak yang kita sidoin bisa mandiri dan kerja kelompok bersama temannya, itu adalah sesuatu yang yang luar biasa. Nah, ini terakhir nih, mana gambarnya nggak muncul ini Bu Rizka? Oke. Iya, belum ya. Ya, saya stop itu saja dari saya dan menjadi Sedo Teacher adalah pengalaman yang sangat menyenangkan buat saya. Ya, walaupun waktu saya habis, Bapak Ibu, bayangin sekolah itu ya dari pagi sekarang ada full day sampai jam 5, jam 4. Iya kan gitu. Tetapi bagi saya seorang Sedo itu juga mewakili seorang anak dalam hubungan antara orang tua dan sekolah. Dan di Surabaya masih banyak beberapa sekolah yang mengizinkan Sedo Teacher bisa masuk ke sekolah.
tergantung komunikasi antara pihak orang tua dan sekolah. Bahkan saya bocorin nih, ada beberapa sekolah yang ada tambahan uang karena anaknya spesial nih. Nggak apa-apa, saya belak-belakan saja. Dan nggak banyak, tetapi anaknya diterima di situ dengan situ teacher. Nah, terima kasih itu waktu saya, dan saya ingatkan buat orang tua, bukan ijazah, bukan nilai, tetapi kemampuan dan pemahaman anak sampai ke tingkat selanjutnya itu yang perlu kita perjuangkan. Terima kasih, Bu Rizka. Ya, terima kasih Pak Yudi. Bu Ani mau saya pin kok jadi saya mute ya? Sepertinya saya salah. Iya, baik. Ya udah. Oke. Sudah ya Bu Ani. Mungkin Ya. ada pertanyaan buat orang tua untuk saya. Ya sudah, Singkat ya. silakan dilanjut untuk dipimpin ya Pak Yudi. Nggak Saya usah. bisa segera ini. Oke, baik Bapak Ibu, silakan boleh bertanya di kolom chat untuk hal-hal yang sudah dipaparkan oleh Pak Yudi dan Ibu Ani Sonata. Nah, paling tidak sekiranya sebentar, kok saya bingung ini ya. Wait. Nah, Aku nerusin dulu kali ya. kenapa Bu Ani? Iya. Saya nerusin Oh, Bu Ani PPT nerusin dulu. bentar Iya. ya. Ya, baik. Saya akan menyambungkan dulu sebentar Bu Ani. Jadi paling tidak sekiranya hal-hal apa sih yang mau yang dipikirkan tentang shadow dan tentang anak. Yang paling penting terutama adalah goal kedepannya yang akan nanti kita dengarkan dari pemaparan Ibu Ani Sonata. Oke, dipersilahkan Bu Ani. Yes, thank you Ibu. Saya share screen. Bu Rizka monitor. Udah ketemu? Ya Bu Udah Ani, lihat tinggal belum? dibesarkan Bu Ani. Ya. Siap. Nah. Ya. Nah, ini menurut saya ya. Saya juga dapat dari konsultan saya belajar banyak apa sih yang menjadi job description seorang shadow teacher. Peran utamanya adalah menjadi jembatan antara guru kelas, anak-anak, dan teman-teman dalam arti yang luas. Kayaknya ada yang kelompat nih, tunggu bentar. Nah, ini dia. Ini dulu ya. Masalahnya apa? What is the problem? Anak kita butuh diarahkan dan dikondisikan. Ini masalah perilaku ya. Rata-rata masalah perilaku, masalah konsentrasi, fokus, dan respon. Terus, who has this problem? Sebenarnya anak yang bermasalah di dalam perilaku, tetapi kita semua yang jadinya punya masalah. Masalah besarnya karena orang tua mau menyekolahkan di situ. Gitu ya. Kalau orang tua nggak mau menyekolahkan di situ kan biarpun anaknya hiper juga nggak apa-apa kan. Ya nggak? Gitu. Masalahnya karena orang tua mau menyekolahkan di situ. Tapi anaknya perilakunya masih begini. Terapisnya juga belum sampai maksimal untuk terapikan anaknya. Mungkin harus didampingi. Nah, ini berimbas kepada guru kelas. Guru kelas juga belum tentu bisa menghandle. Akhirnya keputusan harus diambil lagi oleh orang tua. Apakah mau tetap masuk di sekolah itu atau mau mencari sekolah lain? Atau mau menyekolahkan di rumah, homeschooling. Terus mengapa problem ini harus dipecahkan? Nah, problem ini nanti dipecahkan sama guru pendamping. Kenapa? Karena guru pendamping menjadi seorang yang bisa menjembatani masalah ini. Boleh nggak kalau guru pendampingnya mamahnya atau papahnya? Boleh aja, nggak masalah. Asal memang sekolahnya mengizinkan. Tetapi rata-rata sekolah tidak mengizinkan dengan alasan orang tua lain atau kenyamanan anak-anak yang lain. Ya, jadi beruntung sekali orang kayak Bu Siwi kemarin minggu lalu tuh
mendapat izin untuk membantu Rama sampai bertahun-tahun ya. Bagaimana cara saya mengetahui bahwa masalah ini sudah teratasi? Masalah ini sudah teratasi kalau respon dan kemandirian anak sudah membaik. Gitu ya. Jadi bila respon dan kemandirian anak sudah membaik, masalah ini bisa dianggap sebagai masalah yang sudah diatasi. Seperti yang tadi ya. Bu Risa, ada suara-suara. Ya Bu, saya cari. Sudah Bu Anu. Kembali ke tadi, apa deskripsi kerja shadow teacher? Peran utamanya adalah menjadi jembatan antara guru kelas, anak-anak, dan teman-teman. Membantu anak lebih mudah mengikuti pelajaran. Kalau dibilang, ayo ambil buku matematika, buka halaman 13. Nah, terus anaknya masih bengong aja. Kita colek tuh, ayo matematika, ambil bukunya. Ambil dari tas. Halaman 13, buka halaman 13. Halaman 5 dibuka, dia diem. Ayo 13, lihat halamannya. Membantu anak ikutin pelajaran. Ambil buku latihan matematikanya. Mana-mana buku PS Math. Ya, ambil. Buka sampai halaman yang terakhir. Siap-siap. Pensilnya. Ya. Membantu guru lebih mengerti anak. Membantu anak berhubungan dengan teman-temannya. Membantu juga teman-temannya berhubungan dengan anak. Membantu anak lebih memahami gurunya, lebih mengikuti pelajaran. Ya. Begitu. Langkah-langkah apa yang harus ditempuh? Ini seperti yang tadi Pak Yudi sudah jelaskan sepintas. Yang pertama, mencari informasi kepada terapis dan orang tua mengenai anak. Apa gaya belajarnya, apa kelemahannya, apa kekuatannya. Ikuti dalam proses terapi beberapa kali agar bisa mendapat gambaran kondisi anak. Yang kedua, lebih ke arah orang tua. Tanya bentuk laporannya maunya apa? Saya WA atau mau tertulis? Yang mau tertulis itu apanya? Kejadian penting atau hanya permata pelajaran di kejadian penting? Ini juga penting untuk ditanyakan. Sekarang enak ya, banyak WA, ada video, itu juga bisa jadi laporan ya. Bisa juga buat Google Form kan Bu sekarang ya. Ya, Google Form. Tinggal ketik, tinggal Note, pilih centang, ya. iya. Ya, tinggal pilih centang, tinggal apa teknologi bisa mempermudah jenis-jenis pelaporan ya. Langkah yang ketiga, turut serta dalam pertemuan-pertemuan konsultan, terapis, orang tua, dan guru. Karena si shadow teacher ini akan menjadi tenaga pelaksana nantinya. Jadi proses setiap keputusan itu dia harus tahu. Oh, si ini yang minta, mamanya yang minta begini-begini. Oke, saya harus ngerjain. Karena konsultan bilang jenis pelaporannya kurang efektif atau apa gitu kan. Nah, siapkan intervensi berdasarkan pertemuan tersebut. Ya. Langkahnya 1, 2, 3. Terapis, orang tua, sama ikut pertemuan. Tapi ada 4, 5, 6 nih. Tunggu ya. Mana dia? Menghubungi guru kelas untuk mengetahui sumber buku yang dipakai. Pelajaran yang akan dipelajari setiap minggu dalam bulan ini. Mereka punya sebetulnya satuan pengajaran atau satuan pelajaran. SP-nya tuh mereka udah buat seminggu sebelumnya atau bahkan beberapa guru bikin 2 minggu sebelumnya. Memberikan informasi ini kepada orang tua. Mam, buku cetaknya ternyata ini. Latihan soalnya bukunya ini. Gitu kan? Itu harus diceritain, harus ada info ke sana ya. Membantu mengarahkan analisa anak terhadap suatu masalah. Menjelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana, memberikan arahan kepada anak. Langkah yang kelima, amati keseharian anak di sekolah, terutama pada jam istirahat. Cara berteman, kemampuan toilet training, cara dia buka bekal dan makanan, catat bekalnya, makannya, dengan siapakah anak berinteraksi. Sore itu, siang itu ya, itu penting. Gitu. Kadang-kadang ada keluarga atau ibu yang membawakan anaknya itu makanan-makanan berkuah. Nah,
belum tentu si anak bisa buka makanan-makanan yang berkuah yang ada di plastik atau di dalam wadah. Jadi kita perlu mengamati sampai ke sana supaya kita bisa melaporkan kepada orang tua untuk membawakan makanan yang lebih praktis misalnya ya. Terus langkah yang keenam, memberikan laporan kepada orang tua mengenai hal-hal yang perlu diketahui supaya bisa diupayakan tindak lanjutnya. Bina komunikasi dengan guru kelas, guru bidang studi terkait, maaf ya, bukan terkait agar kondisi anak bisa dipahami. Bina hubungan dengan semua pihak, kepala sekolah, konsultan, terapis, guru-guru, konsultan anak, dan orang tua. Ya. Langkah terpenting yang sering dilupakan shadow teacher, guru, dan orang tua. Mohon maaf, saya agak terburu-buru karena ini ternyata sudah jam 8 lewat ya. Jadi kita butuh waktu untuk tanya jawab. Siap, Bu Ani. Langkah yang terpenting yang sering dilupakan oleh shadow teacher, guru, dan orang tua. Yang pertama, sering terlalu banyak membantu sehingga lupa bahwa membantu itu harusnya mengarah ke kemandirian anak. Arahnya harus anak yang mandiri. Seperti tadi Pak Yudi bilang, begitu dia bisa udah di level A, kita mulai kurangi, jauhi tempat duduknya. Sampai di level tertentu, kita mungkin bisa tunggu di luar kelas. Sampai di level yang lain, kita tunggu di pintu gerbang. Gitu ya. Setelah dilatih selama lebih kurang 3-6 bulan, kurangi intervensi, baik jarak, waktu, maupun bentuk. Biasanya kalau shadow teacher menunggu di pintu gerbang, sekarang shadow teacher menunggu di pintu kelas. Ayo, anaknya bisa nggak nyampe di pintu kelas? Kalau sudah di pintu kelas, sudah nunggu di pintu kelas, jangan dibawain tasnya ya. Jangan dibawain bekal minumnya, segala macamnya. Shadow teacher itu bukan mbak pembantu. Dia harus membuat anak lebih mandiri. Jadi harus betul-betul nyampe di kelas, terus nanti, ayo taruh di kursi, taruh di loker atau apa, saya tunggu di sini ya, gitu. Kalau perlu tunggu di kantin. Jadi begitu anaknya sudah selesai, tunggu di kantin. Coba lihat anaknya gimana. Latih terus sampai dikurangi intervensinya. Alihkan kontrak secara bertahap kepada guru kelas. Ini bukan kontrak ya, kontak, sorry. Kepada guru kelas dan teman sekelas yang lebih dewasa. Di dalam kelas pasti ada teman yang lebih dewasa. Itu bisa jadi good buddy. Ya. Nah, nanti kontak mulai diarahkan bertahap. Dengerin ibu guru. Lihat. Halaman 35. Cari. Dengerin ibu guru. Halaman berapa tuh tadi? Nanti dia mikir 35. Oh. Ntar kalau umpamanya ada lagi tertentu lagi, tanya temennya. Jam berapa olahraga? Nanti temennya bilang, jam 9 olahraga. Jam 9 katanya. Ya. Nah, jadi kita alihkan ke teman sekelas. Bila diperlukan, shadow teacher bisa keluar sebentar lalu masuk lagi. Tentu dengan persetujuan guru kelas dan ketua dan kepala sekolah. Jangan keluar masuk tanpa mereka setuju, nanti malah jadi shadow teacher-nya yang mengganggu. Dan yang jangan pernah dilakukan adalah jangan mengerjakan tes atau ulangan anak. Jangan mengarah atau memberi jawaban, tapi arahkan ke pemahaman. Misalnya, mengeringkan badan dengan memakai pilihannya kanebo, lap kanebo, handuk, atau lap piring. Nah, lap kanebo ini buat cuci mobil atau buat lap meja. Kalau mandi pakai apa? Habis mengeringkan badan waktu mandi pakai apa? Ayo ingat-ingat. Ya. Kalau dia nggak jelas, kanebo itu untuk apa kita jelaskan. Tetapi tidak memberi jawaban, handuknya
Ya. Jadi jangan mengerjakan tes atau ulangan anak. Arahkan ke Iya, betul, Mbak. Ya, penting bagi orang tua. Tetaplah terlibat dengan shadow teacher ini. Shadow teacher ini adalah partner kerja, bukan pekerja tunggal untuk anak kita. Kawal dan temani anak kita selalu. Turut berperan dan berpartisipasi, misalnya membuat materi pertanyaan berdasarkan pelajaran yang sedang dihadapi, atau materi bergambar yang berisikan penjelasan. Buat latihan soal bervariasi di rumah. Kita nih, orang tua yang buat latihan soal yang bervariasi di rumah. Seperti mengisi titik-titik, memilih ABC, menjodohkan, atau bahkan juga esai. Perhatikan semua laporan shadow teacher ini untuk ditindaklanjuti oleh orang tua. Pastikan ya, hal-hal seperti itu kita bisa tindaklanjuti. Shadow teacher ini ibarat tiang-tiang yang ada dalam sebuah bangunan. Tiang yang siap dilepas. Mungkin tiang kedua, tiang ketiga siap dilepas, tapi bangunan ini akan tetap kokoh. Siap melepas shadow teacher, ya, bila anak sudah bisa mandiri. Targetkan waktunya. Kalau kita tidak targetkan waktunya, kita akan sepanjang SD pakai shadow teacher. Dan itu bukan satu keputusan yang tepat menurut saya. Memandirikan anak itu mestinya lebih cepat, bukan sepanjang SD. Begitu ya dari saya ya. Mari kita kumpulkan detail-detail dan tips praktis untuk memahami seluk-beluk shadow teacher ini. Saya menyadari bahwa presentasi ini mungkin jauh dari sempurna. Ada banyak hal yang bisa dialami oleh orang tua, dan kita nanti akan kumpulkan detail-detail dan tips-tips praktis lainnya, sehingga kita bisa melengkapi untuk membekali teman-teman kita yang lain yang ada di bawah kita. Terima kasih, Bu Rizka. Ya, terima kasih banyak Bu Ani Sonata, luar biasa ya. Kembali lagi, sebentar saya. Ya, oke. Terima kasih Bu Ani, terima kasih Kak Iyut. Mungkin ada beberapa pertanyaan, beberapa hal yang perlu disampaikan atau ditanyakan mengenai shadow teacher yang seringkali kita, waduh ternyata saya salah persepsi misalkan. Aduh ternyata saya salah mengartikannya begitu ya. Lalu apa dan bagaimana? Oke, sekarang saya masuk ke area pertanyaan ya Bu Ani Sonata. Saya 18-17 ya. Ya, siap. Saya add dulu lagi. Pertanyaan yang pertama adalah 18-17. Oke, dari Ibu Lindi ya. SMP swasta anak saya tidak mengizinkan shadow teacher-nya masuk. Bagaimana membantu anak ikut pelajaran sedangkan dia tidak paham karena pasti kalimat panjang. Dia melongo diam saja akhirnya mengantuk. Nah, ini jadi ada beberapa kendala juga di area pemahaman. Silahkan Bu Ani. Ya, usia SMP memang sudah wajar ya untuk tidak menerima shadow teacher. Karena diharapkan anak-anak itu sudah lebih mandiri dibandingkan waktu di SD. Saya boleh tanya sama Bu Lindi, mungkin Bu Lindi bisa on cam? Oke, saya admin ya. Silahkan Bu Lindi. Ya, Bu Ani. Waktu SD-nya ini sepanjang 6 tahun bagaimana Bu? Pakai shadow teacher? Saya Bu, shadow-nya Bu. Nah, waktu itu bagaimana Ibu melihat anak Ibu? Waktu itu sih lumayan, saya sudah siapkan dia untuk mulai lepas. Itu mulai kelas 4. Udah mulai lepas, kelas 5 saya udah cuman jemput aja Bu, antar jemput aja udah enak banget. Tapi terus Ya. COVID kan Bu. Iya. COVID 2 tahun, terus ujian, lulus deh SMP Bu. Mulai lagi dari nol. Oh ya ya, oke. Ya. Ini kalau sudah SMP seperti ini mungkin bisa menjadi jembatan dengan teman-teman yang lain. Biasanya kalau SMP-nya terusan dari SD itu masih tetap temannya sama. Kalau nggak sama berarti Ibu harus cari teman anak kita yang baru.
yang kira-kira bisa membantu. Bisa ditelepon atau di WA, ada PR nggak sih? Ada apa nggak sih? Gitu loh. Nah, tentu ini sangat memberatkan ya buat ibu ataupun mencari tahu, nyari anak siapa kira-kira yang bisa bantu gitu. Tapi kalau terusan dari SD-nya sih rata-rata lebih mudah gitu. Ada PR nggak? Ada ini nggak gitu. Saya dulu bersahabat dengan beberapa orang mama. Jadi kalau siang-siang saya telepon Mama A, Bu, liatin dong agendanya. Barangkali anak saya lupa nulis agenda gitu loh. PR mat halaman sekian, nomor sekian gitu kan. Oh iya sama, agendanya sama. Iya ya. Terus ada agenda yang lain nggak Bu untuk hari-hari yang lain gitu kan? Nah, terus akhirnya jadi kita ngobrol, curhat, deket sama ibu itu gitu loh. Nah, ibu perlu punya yang gitu supaya kita bisa bantu eh, apa tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan dan tidak tertinggal. Nah, kalau masalahnya dia tidak paham karena pasti kalimat panjang, itu urusan ibu di rumah, bukan urusan guru di sekolah. Jadi latihlah di rumah, ya, latih lebih banyak di rumah. Ada buku paket, ada buku-buku yang bisa ibu pakai untuk jadi sumber pelajaran buat ibu di rumah, gitu Bu. Ya, nah kita memang generasi yang 2 tahun kemarin pandemi tiba-tiba lulus masuk sekolah segala macam tentu banyak mengalami banyak hal. Jangan takut untuk tinggal kelas. Ya. Jadi jangan takut untuk tinggal kelas kalau memang anaknya belum bisa. Tapi sementara itu kita tetap bekerja keras. Ini kan sudah bulan April. Ya kan? Ya. Gitu. Ya. Jadi anak ibu sudah SMP atau SD sekarang? SMP Bu, kelas 7. Kelas 7. Oh iya ya. Ya. Berarti baru masuk SMP kelas 7 ya. Nah, sebentar lagi kan Iya Bu. ada mites, ada ujian akhir semester ya. Nah, itu dilatih Bu di rumah Bu dengan berbagai soal-soal. Ya. Soal-soal kelas 7 itu dilatih sama ibu. Bu Ani, ini ada tambahan pemaparan dari Bu Lindi. Saya membuat soal atau catatan poin penting untuk disalin anak saat pelajaran dan saya diizinkan. Kira-kira apalagi yang bisa saya bantu untuk anak? Lalu berikutnya, membantu anak berteman saat dia sudah remaja agak sulit saya bayangkan karena teman-temannya juga yang remaja punya mau sendiri. Mungkin ini. Nah itu, ya itu Bu Lindi yang saya bilang. Jadi ibu bukan hanya bersahabat dengan anak-anaknya, tapi juga mungkin dengan ibunya, dengan ibu dari siswa lain. Kalau dulunya satu SD mungkin lebih mudah Bu. Gitu. Ibu cari mama-mama siapa yang kira-kira bisa diajak ngobrol. Aku boleh ya telepon, soalnya takut ada tugas yang belum diselesaikan atau tugas yang tidak ditulis, gitu ya. Jadi ketertinggalan anak kita itu karena tidak ditulis di agenda atau ditulis di agenda tapi tidak dilihat, tidak dikerjakan, gitu loh. Yeah. Nah untuk ulangan, ibu harus membuat soal-soal ulangan. Saat ini yang terdekat adalah MITES dan UAS. Jadi nanti ibu bikin soal-soal untuk ke arah MITES dan UAS. Nanti anaknya boleh open book belajarnya. Jadi misalnya ibu kota dari Kalimantan apa gitu loh. Nah, dia boleh open book cari gitu. Atau kalau kelas 1 SD kelas 1 SMP itu pelajarannya misalnya IPA, IPA-nya apa. Nah, itu dia bisa open book cari untuk menjawab soal-soal dari ibu. Itu Bu. Iya. Ya. Iya Bu. Kira-kira menjawab ya Bu? Iya Bu. Ya. Kalau yang untuk bantu sama teman gimana Bu? Bantu berteman. Bantu berteman. Nah, itu Ibu bisa membuka peluang mereka untuk datang ke rumah Ibu, ngobrol bersama, belajar main gitar, bikin vokal grup, atau makan bersama. Kalau di saya waktu dulu belajar bersama,
karena butuh untuk pelajaran misalnya tertentu yang agak sulit. Waktu itu anak-anak belajar biologi mengenai sel gitu. Terus nanti mereka makan sama-sama di sini, terus nyanyi-nyanyi, main gitar segala macam, bikin vokal grup. Lagunya lagu apa, buat nanti perpisahan, buat nanti apa gitu. Nanti kalau ibu punya banyak rezeki, ibu bisa ajak mereka pergi ke mall, misalnya nonton atau makan di luar, gitu loh. Cukup 3 orang sampai 5 orang aja, jangan terlalu banyak, gitu. Ya Bu ya, nanti bisa ada memasak bersama, misalnya ibu mau bikin acara masak bersama, nanti masakannya mau dibagikan kepada pemulung misalnya. Jadi nanti bareng-bareng ngerjain sama-sama Bu, sama anak kita. Akhirnya mereka jadi berteman lebih dekat. Gitu ya Bu? Iya Bu Ani. Makasih Bu Ani. Sama-sama Terima Bu. kasih ya Bu Lindi. Iya Bu Rizka. Baik, ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Kristina Purnama. Halo Pak dan Bu, terima kasih sharingnya. Saya pengen tanya, bagaimana cara mendorong mengajarkan kerja kelompok atau teamwork pada anak ASD, yang pertama satu di sekolah dan yang kedua di rumah? Silakan Bu Ani. Bu Kristina ada nggak ya? Bu Kristina, ini dari Singapura ini. Bu Kristina. Oh iya, Bu Kristina, boleh di open cam. Ya Bu. Ya, Chris. Nah, ini kalau yang di rumah sama seperti tadi tuh Bu, yang saya jelaskan kepada Bu Lindi. Gitu. Jadi ibu bisa fasilitasi anak-anak itu. Misalnya hari ini kita bikin puding ya, sama bihun goreng ya. Bikin puding dulu, supaya pudingnya nanti bisa membeku. Kamu yang ngaduk, yang satunya lagi yang siapin wadah-wadahnya, basahin wadahnya. Terus satunya lagi nanti nyiapin sayuran untuk bihun goreng, gitu loh. Satu lagi ngocok telur untuk bihunnya, gitu. Jadi kita bisa pakai beberapa kegiatan untuk beberapa anak, gitu Bu Kristina. Misalnya ada 3 anak, satu kocok telur untuk bihun goreng, satu lagi ngaduk puding, tidak di atas api ya, tidak di atas api dulu, diaduk biasa dulu, gitu. Nanti satunya lagi nyuci-nyuci cetakannya, dibasahin cetakannya, gitu kan? Bertiga, jangan terlalu banyak. Kalau masih pemula jangan terlalu banyak, jadi cukup bertiga, gitu. Oke Bu, iya. Itu bisa ditranslasi ke pekerjaan sekolah gitu ya, yang kegiatan-kegiatan rumah gitu. Sama. Kalau nanti Ibu lihat Facebooknya Radita Homeschooling, itu kita ada melukis bersama, masak bersama. Melukis bersama itu satu kanvas, pegang bagian masing-masing. Ada yang cat merah, cat kuning, sama cat biru. Gitu kan? Lihat yang mana nih, yang bagian catnya kita. Gitu. Catnya anak kita yang mana. Sama Bu, nanti melukis bersama, masak bersama, atau di dalam pekerjaan misalnya, yang satu ngerendam koran dulu, yang satu ngaduk-ngaduk apa gitu. Kira-kira gimana Bu Kris? Oke Bu, coba deh, ini memang berarti mesti latihan dulu ya di rumah. Berarti Ya, latihan dulu di rumah. Nah, gitu latihannya ya. dari mulainya ini, menata meja. Ya. Dari menata meja, anak yang lebih besar bawa Kalau piringnya. maksudnya kalau sama saya sih udah sering gitu ya. Mungkin masih melibatkan anak lain itu kan beda ya. Apa sih feelingnya gitu ya sama orang gede gitu, sama adults gitu ya. Iya, nanti mesti kalau nggak sama dicobain saudaranya. Iya nih, saudaranya sama dulu. Sama saudaranya dulu. Satu yang pegang piring, satu sendok garpu. Gitu loh. Tata meja, menata meja sebelum makan. Terus siapin gelasnya, tuang air minumnya, gitu. Itu yang mungkin bisa dijalankan di rumah ya, untuk satu kerjasama teamwork gitu ya. Makasih Bu. Oke, thank you Bu Kris. Oke, terima kasih Bu Kristina. Baik, selanjutnya 824. Bu Ani, langkah yang keempat tadi apa ya? Boleh diulang slide-nya. Nanti akan di-share ya.
apa namanya materinya ya Bu Ani di grup Ya, 72 di-share aja ya. materinya. Oke, baik. Bu Popi nanti di-share ya. Kemudian Baik, dari Bu, makasih. ya, sama-sama. 837 Bu Ani, Kak Iyut, apakah shadow teacher perlu di rolling supaya anak generalisasi? Pertanyaan yang kedua, apakah bila kita menemukan ketidaksesuaian cara handle anak di kelas dan disiplin yang disepakati untuk anak dengan shadow dan guru kelasnya di mana sudah kita latih sejak di rumah dan di tempat terapi tetapi tidak dilaksanakan, bagaimana cara kita intervensi supaya tidak kebablasan? Silakan Bu Ani dan Kak Yud. Pak Yudi dulu kali. Yang pertama dulu ya. Yang pertama, apakah shadow itu perlu di rolling supaya anak generalisasi? Nah, kayaknya kita juga pernah ngerolling shadow ya, Kak Yud. Silahkan. Ya, rolling shadow bisa dilakukan jika biasanya berbarengan dengan kenaikan kelas juga. Tetapi alangkah baiknya shadow itu tetap sama. Karena sekali lagi kita bukan hanya mendampingi anak ya, tetapi juga mendampingi teman-temannya. Kalau SD, misalnya nih SD, mereka akan bersama-sama selama 6 tahun. Goal kita di lingkup sosialnya itu apa? Yang saya siduin, kelas 1, kelas 2 belum ada kerja sama kelompok. Baru kelas 3, mereka menerima si anak dan menjaga. Saya nggak perlu, kalau kerja kelompok itu mereka sudah, awas, ini kasih kesempatan. Seperti itu. Jika kita memakai sidu baru-baru, apalagi saya pernah lihat nih, dalam satu semester itu sudah dua sidu yang datang. Nah, ini kan seperti sidu itu penjaga saja, nggak ngerti situasi dan sebagainya. Padahal sidu itu membutuhkan strategi, membutuhkan pendekatan yang baik dengan guru kelasnya. Nah, terutama itu. Ya, saya kasih point of view yang lain ya, nggak apa-apa ya. Saya pernah mendampingi satu tempat terapi yang memberikan kesempatan kepada para terapisnya menjadi shadow teacher dari anak pemilik tempat terapi itu. Dan semua terapis dalam level tertentu dapat kesempatan untuk menjadi shadow. Maksudnya seminggu sekali si A, minggu berikutnya si B, minggu berikutnya si C. 3 orang berturut-turut. Dan mereka memberikan point of view yang berbeda-beda tentang anaknya. Memang kelebihannya itu. Anak dijadikan dicari misalnya ada kelemahan atau kekuatannya di sini, kira-kira apa yang bisa dibantu lagi lebih dalam gitu loh. Saya pikir level ini atau rolling shadow ini bisa dilakukan kalau anaknya memang sudah patuh, sudah lebih oke, dan hanya strategi belajar yang perlu di-input pada anaknya. Gitu. Nah, saya lihat masing-masing shadow ini punya point of view yang berbeda tentang si anak. Jadi kita review lagi. Kebetulan saya membantu memberi masukan kepada anak pemilik tempat terapi itu. Kita review sama-sama jadinya. Gitu. Kembali, guru yang mana bisa berhubungan atau bekerja sama dengan shadow yang mana, itu kita nggak pernah tahu. Dalam kasus itu, dalam kasus anak ini ya, anak pemilik tempat terapi itu, kita nggak pernah tahu. Tetapi pemilik tempat terapi itu punya relasi yang sangat baik dengan wali kelas, guru-guru bidang studi, dengan kepala sekolah sangat baik dan erat. Solid sekali. Gitu. Jadi jangan berharap kita bisa rolling ini itu kalau tidak punya relasi yang solid dengan atas. Dengan kepala sekolah atau ketua yayasan atau wali kelasnya. Gitu. Dan tahap tertentu pada anak itu mungkin bisa dilakukan. Yang jelas anaknya sudah patuh, sudah bisa mengerjakan. Gitu ya. Begitu ya Pak Yudi ya.
Ya, Bu Ani, terima kasih. Ya, benar. Memang semua idealnya itu dengan harapan yang misalnya ini rolling terapis untuk generalisasi ya, saya sedikit tambahkan. Kalau memang itu kendala dalam proses generalisasi terhadap kalau di sekolah kan guru juga harus digeneralikan Bu Ani ya. Guru IPA itu siapa, guru matematika itu siapa, dan lain sebagainya. Kadang kan memang anak kesulitan dengan proses itu. Maka memang kalau misalkan shadow-nya hanya satu, paling tidak kan mencatat, oh ini kesulitan untuk mengeneralisasi, maka proses rolling terapis, rolling pembelajaran bisa dilakukan di tempat terapi. Misalnya dengan rolling terapi gitu kan, rolling jadwal dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya ada sebuah center yang bisa tadi seperti Bu Ani mengganti setiap minggunya dengan shadow yang berbeda, terus kemudian dengan catatan yang berbeda, itu juga perlu benar membangun relasi dulu, karena suatu saat kita juga pernah, kita punya 3 terapis gitu ya, kita 1 bulan ganti, tapi begitu suatu saat suatu saat kepala sekolahnya ganti atau ketua yayasannya ganti, maka itu semua bisa berubah. Bahkan akhirnya kelas 4 SD kita pernah punya siswa kelas 4 SD harus diberhentikan kecuali orang tuanya ini bisa mengikuti bisa mengikuti proses doa. Jadi mungkin anaknya ini seperti kerasukan tertentu begitu. Tapi kalau nggak bisa mengikuti aturan-aturan doa ini, maka pihak sekolah tidak mengizinkan anak ini terapi di tempat. Padahal janjinya di awal kan berbeda. Oh ya, kami akan ini. Tapi kalau sudah kelas 4, kelas 5 berbicara tentang itu, pasti hubungannya dengan pihak sekolah masuk dengan kredibilitas begitu ya. Nah, itu kalau satu dari tingkat kredibilitas, yang kedua tingkat pergantian ketua yayasan atau kepala sekolah ini juga bisa memporak-porandakan semuanya. Jadi bagaimana mencari tempat yang ideal, bagaimana mencari shadow yang ideal buat anak-anak kita, bagaimana mencari guru dan ide. Ya, itu kita harus bangun kekuatan terlebih dahulu. Maka dari itu kalau mau masuk SD umur 6-7 tahun, maka dari umur 3 atau 4 tahun mulai persiapkan. Sekolah mana ya kira-kira? Terus pengaturan di tempat sekolah itu yang bagaimana? Demikian juga saat SMP kelas 4, kelas 5 sudah harus mulai cari. Karena anak-anak kita ini kan anak-anak yang memiliki karakter yang tentunya berbeda dengan yang lain, begitu istilahnya. Jadi ya semua dipersiapkan jauh sebelumnya, termasuk kepatuhannya, pemahaman perintah dan lain sebagainya. Begitu tambahan dari saya ya Bu Ani. Untuk pertanyaan yang kedua adalah apakah bila kita menemukan ketidaksesuaian cara handle anak di kelas dan disiplin yang disepakati untuk anak dan cedo dan guru kelasnya, di mana sudah kita latih di rumah dan di tempat terapi tapi tidak dilaksanakan, bagaimana cara kita mengintervensi supaya tidak kebablasan? Silakan Bu Ani. Yang pertama, kalau memang harus melawan, apa cara yang sudah disepakati bersama? Tetapi kalau yang sudah disepakati bersama itu tidak bisa dijalankan sama guru kelas, ibu nggak bisa paksakan. Ikuti aturan sekolah dong. Kalau enggak, ya kita yang keluar. Iya kan? Ya, dia yang punya, ya, Bu Ani. Iya, dia yang punya sekolah, dia yang ini punya aturan. Dan lagi kita juga nggak bisa mau berkeras-keras untuk satu hal yang sebetulnya tidak boleh, ya kan? Nih ya, di tempat sekolah Adi dulu ada satu anak yang spesial, kakak kelas. Itu kalau mau buang air besar, maaf ya, dibuka semua bajunya dan dia lari keliling. Nah, kalau sudah gitu, kebetulan biasanya sesudah selesai sekolah dia baru mules. Jadi dia lari keliling tuh kalau sudah selesai sekolah. Lah lagi pas bubaran, anaknya lari keliling telanjang begitu kan pasti akan dicegat sama beberapa orang. Security segala kan turun. Gitu kan. Nah, terus ibunya nggak suka. Anak lagi mules, biarin aja, biar buang air besar dulu.
Tuh, pihak sekolah kan nggak bisa kayak gitu kan? Ini harus betul-betul dibantu supaya jangan dibiasakan begitu. Bayangkan kelas 5 SD loh. Kelas 5 SD masih begitu. Berarti kan umurnya udah 12-13 ya. Gitu. Nah, akhirnya apa? Ibunya bersikeras, pihak sekolah juga nggak mau. Silakan boleh dibawa pulang aja. Mungkin bukan di sini untuk melanjutkan, Bu. Gitu. Nah, kita kalau umpamanya mau gontok-gontokkan caranya, mungkin yang bisa dilakukan adalah panggil konsultan, panggil terapis untuk datang. Tetapi caranya harus baik-baik. Kalau nggak bisa, ya berarti kita yang mental nanti. Adaptasikan aja. Bisa nggak kita beradaptasi dengan keinginan sekolah, keinginan guru? Tekan anaknya supaya, ayo adaptasi loh. Kalau nggak nanti kamu keluar. Gitu. Bu Ani. Ya. Oke, oh iya Bu Yesi, silahkan. Ya, Bu Ani. Jadi ini sebenarnya kejadiannya itu baru tadi pagi sih. Jadi anak saya kan TKB sekarang. Nah, sudah PTM itu selama waktu awal PTM itu, tatap muka, memang saya diminta dari gurunya untuk jadi shadow-nya. Nah, setelah sekian waktu PTM, lalu gurunya merasa, ini anaknya bisa kok, Mam, gitu. Mam keluar aja, gitu. Kebetulan kan sebelumnya hanya seminggu 3 kali. Jadi ini sudah 2 minggu ini selama seminggu tuh 5 kali. Jadi masuk full terus tiap hari. Jadi sudah dengan gurunya memang meminta seorang karyawan tiket, Ibu. Jadi bukan guru juga, tapi karyawan tiket yang biasanya kalau di TK kan bantu bersih-bersih, bantu nyapin anak, seperti itu. Nah, itu untuk jadi shadow anak saya. Nah, saya masih tetap di luar kelas. Jadi posisinya saya bilang, Bu, kalau memang anak saya tidak bisa dihandle, saya di luar kelas. Nah, ini saya temui tadi itu, jadi anak saya diajak menulis tegak bersambung. Memang anak saya untuk menulisnya masih cetak, jadi belum bisa menyambung. Jadi buatnya susah mungkin ya. Rewel dia jadinya nggak mau. Tapi dalam artian yang saya lihat rewelnya itu tidak sampai dia tantrum atau apa. Dia hanya dikasih pensil nggak mau ditaruh lagi, dikasih pensil nggak mau ditaruh lagi. Nah gurunya langsung dia udah pengen berdiri. Anak saya alasannya mau pipis, padahal memang sebelumnya sudah pipis. Jadi tidak dikasih keluar, akhirnya dikasih berdiri, dikasih biarkan saja dia bermain puzzle atau apa. Sedangkan shadow teacher-nya yang karyawan tiket itu, dia nyantai aja gitu loh. Dan anak saya ketika menulis, khusus menulis, dan dia merasa kalau anak saya udah bergerak, nggak bisa diem, itu dihadapkan ke tembok. Mejanya dipindahkan. Tidak dengan gurunya, tidak dengan, jadi sendiri dengan tembok, dengan shadow-nya. Nah, nanti ketika dia merasa anaknya udah nggak mau, ya udah biarkan aja. Anaknya mainlah situ dan kemana. Shadow-nya Sebetulnya, main maaf HP. Bu, sebetulnya anak ibu belum siap kali ya masuk SD. Masuk apa ini SD apa TK ya? Enggak, ini TKB. TKB ya? TKB itu udah banyak menulis loh Bu. Gitu. Iya, memang banyak menulis. Tapi dalam artian menulis tegak bersambung loh Bu, itu yang nyambung gitu loh. Dia memang masih kurang di situ gitu. Saya juga udah kasih, memang saya udah open sekali dengan gurunya gitu. Ini ada kekurangan anak saya, bagaimana gitu. Kalau memang diperlukan untuk ketika dia menulis tegak bersambung, saya nggak apa-apa, saya masuk, saya temani. Gitu. Tapi yang saya lihat itu malah karyawan tiketnya, anaknya dibiarkan main, karyawan tiketnya chatting di dalam bermain HP. Itu saya tunggu sampai 40 menit, anak saya dibiarkan begitu. Jadi saya sempat ketuk pintu, saya sempat, permisi Bu, ini nggak dihiraukan gitu. Gurunya seperti pura-pura nggak tahu, padahal tahu saya di luar gitu. Gitu loh. Jadi jenis bantuan apa yang Ibu harapkan Bu? Saya sih tadi sempat bilang ke gurunya, sempat saya udah menit ke 45, saya masuk, saya bilang permisi Bu, saya minta tolong
Ibu, kalau memang anak saya tidak mau menulis, mungkin diberi kegiatan lain, misalnya disuruh baca, menulis huruf cetak atau apa gitu loh. Tapi tidak dibiarkan untuk dia bermain, karena saya mendisiplinkan dia adalah selama 1,5 jam social story juga dari rumah. Selama 1,5 jam ini kamu belajar. Belajar itu duduk tenang, dengarkan instruksi guru, tidak berlarian. Ketika ada waktu bermain, ya waktu bermain gitu loh. Kan setelah belajar TK itu kan ada waktu bermain tuh. 20 menit belum pulang gitu loh. Itu dibiarkan bermain, tapi ini anaknya dibiarkan aja. Ibu maaf. Tapi dia nggak mau, ya katanya gitu. Maaf Ibu menitipkan worksheet nggak ke mereka? Jadi kalau lagi ada situasi tertentu, worksheet ini boleh dipakai? Ada. Jadi seperti Ibu ada titip ya? Ada titip ya mereka? Mewarnai atau bacaan pendek, kalimat pendek untuk dia baca gitu. Mungkin jadi bisa memang shadownya itu belum iya, jadi saya merasa memang tadi saya juga nggak enak. Saya merasa saya langsung intervensi itu memang sudah melewati koridor ketika ini ya. Tapi saya merasa kalau begitu terus bagaimana gitu loh. 40 menit dibiarkan, bukan masalah waktu bermain sia-sia, tapi dalam artian disiplin yang saya terapkan itu loh Bu. Enggak sih, sebetulnya bukan masalah disiplinnya Bu. Tapi kita perlu memberikan alternatif kegiatan yang dipahami sama si anak. Kalau itu dianggap susah, berarti yang dipahami apa? Bu, jadi Ibu jangan nunggu sampai 40 menit. Barangkali ini bisa membantu gitu loh. Langsung diberikan materinya. Bu, barangkali ini bisa membantu supaya anaknya tetap duduk diam. Jadi yang Ibu mau sama yang gurunya bisa dan yang shadownya bisa kerjakan gitu loh. Jadi Ibu berikan misalnya segepok nih latihan mewarna. In case kalau umpamanya ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak dikuasai anak Ibu, bisa tolong diberikan ini Bu, gitu loh. Karena itu juga begini, kalau pelajaran menulis, anak Ibu nggak mau menulis, dikasih tugas menggambar, itu teman yang lain juga bilang, oh, kok dia menggambar gitu kan? Ya enggak? Nah, berarti Ibu harus bawain tugas menulis juga. Gitu. Ya, itu. Nah, kita selaraskan dulu arti pendampingan. Arti pendampingan itu yang penting anak lu selamat, nggak ngapa-ngapain, nggak kejepit pintu, nggak jatuh, nggak ditabrak anak lain gitu loh. Itu kadang-kadang pendampingan juga ada artinya cuma begitu doang. Ngejagain doang gitu. Yang penting anak lu nggak celaka gitu. Atau memang mau mengisi sesuatu dengan materi. Nah, materinya kita turunin. Misalnya menulis tegak bersambung berarti kita kasih materi menulis 3 suku kata. Misalnya sepeda. Tetap tugasnya menulis. Tapi hurufnya huruf lepas, huruf tegak biasa gitu loh. Atau mungkin tetap pelajaran menulis, tapi tulisannya itu tentang makanan, misalnya batagor, gitu kan? Bihun baso. Gitu. Nah itu yang harus diperjelas nanti komunikasi Ibu dengan guru diperjelas. Shadow teacher dalam hal ini bukan guru piket atau mungkin OB atau office girl yang mau diperbantukan, dia tidak punya apa-apa untuk diserahkan tanggung jawab. Jadi si guru kelas yang pegang tanggung jawab penuh. Ya kan? Itu. Iya, memang seperti itu. Jadi saya juga ya, Bu, jadi Ibu bicara sama guru kelas aja. Iya, memang saya bicara dengan guru kelas dulu. Guru kelasnya bilang, ya biarkan aja Mam daripada dia mengganggu fokus anak-anak yang lain. Padahal saya lihat juga anak saya lagi main puzzle, anak lain menulis juga nengok sana. Terus makanya dia bilang, iya Mam, makanya ketika dia ada waktunya, misalnya dia sudah bosan, dia kembali ke tempat, saya posisikan menghadap tembok supaya tingkah lakunya tidak setuju. Gitu. Ya, saya setuju itu. Ya, memperkecil distraksi.
Itu saya setuju, dan Ibu nggak boleh tersinggung tuh itu. Itu. Ya. Itu salah satu yang bisa dilakukan sama guru kelas. Iya. Heeh. Tapi sisa lainnya Ibu lebih banyak ngobrol sama guru kelas, kasih banyak worksheet atau apa yang bisa setara sama yang sedang diajarkan. Bu, hari ini jadi Ibu bisa tahu nih kurikulum TKB di bulan April kira-kira apa aja. Ibu bisa cari. Sekarang bisa kok di Google. Ya. Kurikulum TKB di bulan April, misalnya menulis bersambung atau menulis tentang aku, menulis tentang keluarga. Nah, itu kita harus kerjasama dengan gurunya. Thank you Bu Natalinda. Itu ya Bu ya. Thank you ya Bu Yesi. Ya. Oke, makasih Bu. Itu ya Bu, terima kasih. Iya. Jadi memang ada beberapa cara yang sekolah lakukan untuk meminimalkan perilaku anak maupun meminimalkan perilaku teman-teman yang lain, gitu ya. Tapi paling tidak catatan-catatan itu yang perlu kita ketahui. Oke, ada saran nih dari Bu Agil, kalau boleh saran dibicarakan dengan sekolah untuk modifikasi soal, karena memang kalau kurikulum tidak bisa berubah kalau itu memang sekolah reguler, gitu ya. Dari Bu Natalinda langsung ditegur aja, intinya harus kerjasama dengan gurunya. Kalau kita sama gurunya tidak cocok ya harus kita yang menyesuaikan diri. Oke, terima kasih. Sekiranya begitu ya. Oke, baik. Begitu Bu Ani, kita akhiri ya 20.58 karena saya sudah dibilang kafenya mau tutup Bu. Mohon maaf gitu ya, sudah jam 21. Baik, terima kasih buat malam hari ini. Silakan Bu Ani, sebelumnya Bu Ani closing statement-nya. Dipersilahkan. Dari saya sebagai orang tua, kita harus betul-betul belajar. Angga ungguh ya. Kalau orang bilang angga ungguh ya. Iya. Ya. Kita harus sopan, harus betul-betul merendahkan hati kita supaya anak kita bisa tercapai tujuannya. Sopan dengan banyak pihak, walaupun hati sering panas, tapi tetap cara kita itu harus pantas. Ya, walaupun kita sedang gundah, tapi tetap gerakan-gerakan kita itu harus terlihat indah. Jangan sampai kita kesal, marah, lalu kita membakar jembatan-jembatan yang ada di hadapan anak kita. Ya, jadi kita tetap harus mencari solusi yang terbaik. Begitu dari saya, ya. Bu Rika. Iya, terima kasih Bu Ani Sonata. Terima kasih buat Bapak Ibu sekalian di sini, dan kita akan akhiri pemaparan poin 72 malam hari ini, dan semangat, kita akan kembali di poin 73 Selasa depan. Terima kasih. Betul. Salam sehat selalu. Nggak usah foto deh Bu Ani, masih di shadow Twitter kayaknya. Ya? Iya. Oke. Selasa depan aja ya. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman. Selamat malam.